Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini kok kenapa ya yang beredar kemarin itu terkait dengan amplop begitu ya? Ya, ternyata ini Lamban usut bagi-bagi amplop di masjid ya. Rai Rangkuti sebut kerja Bawaslu mengkhawatirkan. Bisa saja begitu kan. Karena sudah jelas-jelas di depan mata begitu kan ya. Kenapa tidak ditindak begitu kan? Beredar kembali katanya di Sumeneb Madura begitu kan ya. Ini adalah anggota DPR kalau nggak salah Said Abdullah begitu ya dari partai PDIP begitu kan ya. Tetapi kalau dengan analisis dari pernyataannya yaitu adalah zakat, katanya begitu, kok zakat diberikan ada logo partai PDIP begitu, ada apa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Lamban usun bagi-bagi amplop di masjid, Rai Rangkuti sebut ya kerja Bawaslu mengkhawatirkan. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Mereka hanya mengawasi capres tertentu sajanya ya. Ini belum apa-apa Bawaslu udah kelihatan nggak netral. Betul ya. Kalau gue kerja di Bawaslu udah ya resign, udah kuat malunya, kecuali nggak punya kemaluan. Tunggu informasi terbaru ini, bukan Bawaslunya tetapi Bawasnis ya, Badan Pengawas Anies ya. Wah, ada-ada aja netizen begitu ya. Tetapi perlu diingat ya bahwa catatan demokrasi yang namanya hukum kita sama ya di mata Allah Subhanahu wa taala begitu. Di mata depan hukum mungkin ya kita bisa berspekulasi si A, si B dan si C begitu ya. Perasaan kagak ya diusut-usut malah dibiarkan sampai lupa. Tahu sendiri Bawaslu kalau bukan Anies mah tenang aja, kecuali Anies nah mereka kerja ampe ke gorong-gorong ke got-got nyari salahnya. Tetapi kenapa kok tidak pernah ditindak begitu kan? Dalam artian bahwa ya kenapa kok Anies Baswedan digoreng sampai berbulan-bulan begitu, sedangkan ini sudah ditelan bumi, sudah hilang begitu ya. Bawaslu udah jadi Bawasnis ini. Bawaslu biar apa ini? Badan pengawas takut sama si ini. Wah, inilah yang saya bacakan pro dan kontra ya. Kan Bawaslunya dapat izin dari ketum yang bersangkutan. Masa lupa kata Pak Panjul kemarin? Itu tamparan keras sebenarnya begitu ya. Ini bubarkan Bawaslu ya, bentuk Bawaslu baru yang kredibel ya. Selama dipimpin oleh politisi begitu di kalangan-kalangan tertentu ya, pada hakikatnya kepentingan-kepentingan itulah yang ada di situ begitu kan ya. Maka yang namanya netral itu ya tidak bisa di situ begitu kan ya. Pasti ada sesuatu yang dimainkan begitu kan ya. Bahkan ya banyak sekali muncul spekulasi hari ini begitu kan ya. Tetapi apakah Bawaslu ya tidak tinggal diam terkait dengan adanya seperti ini begitu kan. Ini kan sudah nampak di mata depan kita begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Lamban usut bagi-bagi amplop di Masjid Rai Rangkuti ya sebut kerja Bawaslu mengkhawatirkan. Dikutip dari Gelora 2 April 2023. Ya, ini masih baru, masih hangat begitu ya. Mungkin sebagian orang sudah lupa terkait dengan ini begitu, tapi di satu sisi pengamat ini tidak lupa begitu ya. Video bagi-bagi amplop berlogo partai politik di sebuah masjid di Sumeneb, Jawa Timur tengah disorot publik meski sudah ada klarifikasi. Desakan agar Badan Pengawas Pemilu Bawaslu memanggil pihak-pihak terkait ya terus mengemuka ya. Penanganan kasus dugaan praktek politik uang dan penggunaan rumah ibadah untuk menaikkan citra politik di Sumeneb ya, Madura. Memang terasa lamban ya, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani 5 Indonesia Rai Rangkuti ya lewat keterangan tertulis. Bahkan menurutnya sejak temuan itu bergulir ya belum ada sedikit pun info tentang penanganan kasus ya, padahal untuk kasus yang terang benderang seperti itu tidak butuh waktu lama menetapkan status kasus. Karena memang tidak bisa ditindak hal seperti ini begitu kan, karena masih belum mulai masa kampanye begitu kan, masih belum terdaftar. Mereka belum tentu dia menjadi calon lagi begitu kan ya. Bisa jadi dia pindah ke partai lain kan, begitu logikanya begitu. Inilah yang kemudian kenapa belum ada aturan hal seperti ini. Sama dengan Anies Baswedan belum aturan, tetapi Anies Baswedan belum ada aturan, tetapi dia sudah diperingatkan begitu kan. Kenapa kok seperti ini tidak diperingatkan? Setidaknya diperingatkan sama begitu kan, sesuai dengan undang-undangnya begitu. Ya karena kalau ditindak saya rasa tidak bisa, karena ya kecuali memang diperingatkan bisa begitu ya. Tetapi Bawaslu kenetralnya perlu dipertanyakan begitu.
Bahkan menurutnya sejak temuan di bergulir, bergulir ya belum ada sedikit pun info tentang penanganan kasus. Apakah termasuk pelanggaran atau tidak? Kalau pelanggaran masuk dalam kategori pelanggaran administratif atau pelanggaran berat katanya. Tidak bisa begitu, itu bukan pelanggaran begitu. Kenapa? Karena masih belum terdaftar ya di KPU atau belum terdaftar menjadi anggota legislatif lagi begitu. Sama dengan Anies Baswedan tidak ada pelanggaran sebenarnya. Cuma walaupun tidak ada pelanggaran tetapi dia sudah memberikan tindakan berupa ucapan di situ, berupa memberikan peringatan begitu kan. Kenapa ini kok tidak diberikan peringatan? Itu masalahnya begitu. Bukan soal pelanggaran, karena memang soal pelanggaran itu memang dalam undang-undangnya memang tidak ada karena masih belum status menjadi anggota legislatif begitu ya. Kalau kita melihat pelanggaran, tetapi kalau kita melihat tindakan secara lisan, misalnya ditegur atau apa, bisa jadi begitu kan, ya harus ditegur, harus sama dengan Anies Baswedan. Kan Anies Baswedan ditegur juga begitu ya. Bahkan Rai juga menambahkan cara bekerja Bawaslu yang lamban sangat mengkhawatirkan. Jika dalam kasus seperti itu di Sumeneb saja Bawaslu lamban, dia khawatir pelanggaran ke depan yang lebih krusial bakal sulit diselesaikan. Karena itu 5 Indonesia mendesak Bawaslu segera menetapkan status kasus itu. Jangan sampai Bawaslu habis ya waktu lantik sana sini, khususnya pengawas luar negeri, lalu penegak hukum pemilu terabaikan. Bahkan memastikan aturan tegakkan oleh peserta pemilu jauh lebih penting dan bermakna daripada menghadiri pelantikan pengawas pemilu luar negeri, sindir Raya. Maka yang saya katakan tadi yang namanya pelanggaran, saya kira sama dengan Anies Baswedan misalnya, pelanggaran di situ bukan namanya pelanggaran karena statusnya belum masih terdaftar di KPU. Tetapi kalau ditegur ya bisa saja begitu kan. Kenapa kok ada perbedaan, kok Anies Baswedan ditegur, kok ini tidak ditegur begitu kan, begitu logikanya begitu kan. Tetapi artinya selama ini kalau kita melihat kredibilitas dari seorang Bawaslu, maka itu perlu dipertanyakan begitu kan ya, karena di ambang kebingungan ya ketika Anies Baswedan sana sini separi politiknya begitu ya, safari silaturahmi dan sebagainya, kok dianggap mencuri star begitu kan, dianggap sebagai pelanggaran, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang memang melanggar begitu kan. Tetapi perlu diingat Bawaslu itu punya catatan penting, tidak bisa ditindak dan tidak bisa dicap sebagai pelanggaran. Karena apa? Karena masih belum status dia menjadi calon begitu kan ya. Bahkan ya belum terdaftar di KPU begitu kan. Tetapi ya secara lisan tegurannya harus ditegur. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini karena yang sudah subscribe masih 5%, yang belum subscribe yaitu sudah 95%. Artinya masih belum atau banyak yang belum subscribe di channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini. Mari kawal bersama-sama perubahan bangsa kita itu.